Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan, regulasi, strategi, dan program yang dirancang untuk memandu dan mengaruhi pengambilan keputusan yang praktik dalam bidang pendidikan. Isu kebijakan pendidikan di sisi lain adalah masalah atau topik yang menjadi fokus perhatian dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Adapun hakikat isu kebijakan pendidikan itu bervariasi tergantung pada lingkup, konteks dan perspektif yang diterapkan. Namun secara umum isu kebijakan pendidikan dapat dianggap sebagai masalah yang memengaruhi kualitas, aksesibilitas, relevansi, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Adapun beberapa contoh kebijakan pendidikan pada umumnya, antara lain yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan, yaitu memperkuat kurikulum, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperbaiki sistem penilaian dan evaluasi. Kemudian yang kedua, aksesibilitas pendidikan, yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu, anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan daerah-daerah terpencil. Kemudian yang ketiga yaitu relevansi pendidikan, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat kejuruan pendidikan, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Kemudian yang keempat yaitu kesetaraan pendidikan, yaitu mengurangi ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda dalam hal kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Isu-isu kebijakan pendidikan selalu menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan di seluruh dunia, karena pendidikan kekuasaan terhadap isu kebijakan pendidikan. Kekuasaan terhadap isu kebijakan pendidikan merujuk pada kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam menentukan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan. Kekuasaan ini dapat dimiliki oleh berbagai pihak seperti pemerintah, kelompok masyarakat, atau bahkan individu tertentu. Pemerintah memiliki kekuasaan utama dalam menentukan kebijakan pendidikan karena pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikan di negara tersebut. Pemerintah dapat memutuskan tentang kurikulum, metode pengajaran, dan pengalokasian dana untuk pendidikan. Selain pemerintah, kelompok masyarakat dan individu tertentu juga dapat memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan pendidikan. Kelompok masyarakat dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengubah atau memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Individu tertentu yang memiliki kekuatan atau pengaruh besar seperti pengusaha atau tokoh masyarakat juga dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan melalui dukungan finansial atau akses ke sumber daya lainnya. Namun, kekuasaan terhadap isu kebijakan pendidikan dapat menjadi kontroversial jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan asas-asas demokrasi dan penerapannya. Kekuasaan yang disalahgunakan atau kebijakan pendidikan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dapat merugikan sistem pendidikan dan merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan dialog yang baik antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu. Meta-analisis adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menggabungkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Dalam konteks pendidikan, meta-analisis dapat digunakan untuk menggabungkan hasil-hasil penelitian yang berbeda
tentang suatu topik pendidikan tertentu, seperti efektivitas suatu program pendidikan, pengaruh teknologi pada pembelajaran, atau peran guru dalam meningkatkan prestasi siswa. Salah satu isu kebijakan pendidikan yang penting saat ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di negara berkembang. Meta-analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan berbagai program pendidikan yang telah dilakukan di negara-negara tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Dengan demikian, hasil meta-analisis dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, meta-analisis juga dapat digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan. Misalnya, meta-analisis dapat digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan pemberian beasiswa pada prestasi siswa, atau untuk menilai dampak dari kebijakan kurikulum nasional pada hasil belajar siswa. Dengan demikian, hasil meta-analisis dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih